5 informasi baru bagi Bapak Ibu pensiunan dengan judul utama, benarkah rapel dan kenaikan gaji diumumkan di bulan Agustus 2025? Berikut penjelasan dari Taspen. Mari kita bahas apa saja 5 informasi baru yang akan kita bahas dalam video kita kali ini. Kita masuk di slide berikutnya. Ada 5 poin utama yang akan kita bahas dalam video kita kali ini. Yang pertama, terkait dengan gaji periode Agustus 2025, apakah ada rapel dan kenaikan? Kemudian, 3 tunjangan yang siap cair di bulan Agustus 2025. Apa saja 3 tunjangan yang akan dicairkan bagi pensiunan? Kemudian, autentikasi Taspen. Taspen sarankan hal berikut ini. Apa saja yang disarankan oleh Taspen terkait dengan autentikasi ini? Kemudian pensiun wajib lapor sebelum Agustus 2025 yang tinggal sekitar 14 hari lagi yang harus segera diselesaikan oleh pensiunan. Kemudian yang kelima, pensiunan segera klaim UDW, dana cair ke rekening pensiunan. 5 informasi ini kita bahas dalam video kita kali ini. Kita masuk di informasi pertama terkait dengan pencairan gaji di periode Agustus 2025. Bapak Ibu, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa gaji pensiunan selalu cair di setiap bulannya. Dalam setahun tentu ada 12 bulan, maka para pensiunan akan mendapatkan pencairan sebesar 12 kali dalam satu tahun. Dan gaji pensiunan ini akan dicairkan setiap tanggal 1 setiap bulannya, begitu juga dengan gaji bulan Agustus. Untuk pensiunan itu dibagi menjadi 4 golongan, ya. Golongan 1A, golongan 2, golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan 4. Nah, yang mana golongan 1 itu ada lagi 1A, 1B, 1C, 1D, 2 begitu juga, golongan 3 begitu juga, dan golongan 4 sampai 4E ya. 4A, 4B, 4C, 4D, dan 4E. Ada sub-sub pembagiannya. Nah, kenaikan gaji dan tunjangan tahun 2025. Tentu saat ini masih banyak menjadi pertanyaan yang banyak disuarakan di kalangan pensiunan, pegawai negeri sipil. Tak sedikit yang berharap agar Menteri Keuangan Sri Mulyani membuat anggaran kenaikan gaji pokok di tahun ini. Ada beberapa alasan ternyata yang memicu munculnya pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mulai dari kenaikan gaji di tahun 2024 lalu, hingga adanya isu kenaikan gaji PNS sebesar 16% di tahun 2025. Khusus kenaikan gaji PNS, memang sudah diwacanakan oleh pemerintah. Bahkan Presiden Prabowo telah menerbitkan aturan yang isinya memuat rencana kenaikan gaji PNS. Bapak Ibu, selain itu, dalam aturan yang dibuat oleh Presiden Prabowo juga ada terkait dengan Menteri Keuangan. Nah, ini baru-baru ini juga Menteri Keuangan membeberkan anggaran untuk pensiunan PNS. Nah, Sri Mulyani menjelaskan anggaran yang diberikan untuk gaji pensiunan PNS tembus hingga 967 triliun rupiah. Hal ini diketahui setelah penemuan Badan Pengawasan Keuangan atau BPK memberikan laporan terkait dengan dana pensiun PNS. Atas hal tersebut, Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan menyoroti dana pensiunan PNS. Nah, ini ya. Nah, kalau kita lihat, seluruh pembiayaan gaji pensiunan PNS ini ditanggung oleh APBN. Ya. Sri Mulyani meminta daerah untuk ikut terlibat dalam memikul anggaran pensiunan PNS ini. Sri Mulyani juga berharap beban pensiunan PNS ini tidak hanya dipikul oleh APBN, melainkan juga dengan APBD. Menurut Sri Mulyani, dana pensiunan PNS ini merupakan kewajiban jangka panjang yang harus dipikul secara bersama. Lebih lanjut, Sri Mulyani juga mengatakan hal tersebut nantinya akan menjadi PR dan tantangan fiskal pusat yang harus dipikul bersama. Nah, ini ya. Kemudian, Menteri Keuangan tersebut juga mengatakan keterlibatan daerah dalam memikul dana pensiun harus dibahas lebih lanjut.
Tak hanya itu, Sri Mulyani juga menerangkan BPK harus dilibatkan dalam pembicaraan terkait rencana Pemda yang memikul beban dana pensiun PNS daerah. Nah, ini terkait dengan gaji pensiun yang tembus 967 triliun. Lantas, benarkah ada pengumuman kenaikan gaji dan rapel di bulan Agustus 2025? Kita akan masuk ke dalam pembahasan selanjutnya. Ya. Bapak Ibu, sebelum kita bahas benarkah rapel dan kenaikan gaji ini akan berlaku di Agustus, ada 3 tunjangan yang siap dicairkan di bulan Agustus 2025. Nah, ini yang tentu menjadi kabar gembira juga. Menteri Keuangan Sri Mulyani lewat PT Taspen dan mitra bayarnya tetap membayarkan 3 tunjangan berikut untuk pensiunan PNS pada 1 Agustus 2025 mendatang. Pertama, Bapak Ibu tentu akan mendapatkan tunjangan anak. Tunjangan anak dibayarkan sebanyak 2% dari gaji pokok pensiunan PNS. Syaratnya adalah anak pensiunan PNS belum berusia 21 tahun, belum menikah, serta belum bekerja. Sri Mulyani bisa membayarkan tunjangan hingga anak berusia 25 tahun, asalkan anak tersebut terbukti masih sekolah, serta belum menikah dan belum bekerja. Jadi syarat maksimal anak itu 21 tahun ya untuk mendapatkan tunjangan anak. Tapi bisa 25 kalau bisa dibuktikan kalau dia masih kuliah dan belum bekerja dan belum menikah. Kemudian tunjangan kedua adalah tunjangan suami istri. Pemerintah dalam aturannya menetapkan tunjangan suami istri atau tunjangan pasangan sebesar 10% dari gaji pokok pensiunan PNS. Untuk informasi, tunjangan suami istri dan tunjangan anak adalah dua jenis tunjangan yang tergabung dalam kategori tunjangan keluarga. Yang ketiga adalah tunjangan pangan. Sesuai peraturan yang masih berlaku sampai saat ini, tunjangan pangan bagi PNS dan pensiunan diberikan setara dengan 10 kg beras. Jumlah tersebut sama dengan 72.420 jika dirupiahkan. Artinya, harga satuan beras untuk pemberian tunjangan ASN dan pensiunan adalah Rp7.242 per kilogram. Nominal tersebut berlaku bagi satu orang dalam satu keluarga pensiunan PNS, sehingga totalnya disesuaikan dengan jumlah orang atau tunjangan yang tercantum dalam daftar gaji. Perlu dicatat, meskipun di tahun lalu gaji pokok pensiunan PNS sempat mengalami kenaikan sebesar 12%, besaran kenaikan ini tidak berlaku untuk tunjangan pangan ini. Akan tetapi, tunjangan anak dan tunjangan suami istri berpengaruh atas kenaikan tersebut, karena besarannya ditetapkan menurut gaji pokok. Sedangkan tunjangan pangan sama sekali tidak terpengaruh, karena harga beras ditetapkan dalam aturan yang terpisah dan tidak mengambil persentase dari gaji pokok. Nah, ini terkait dengan 3 tunjangan yang siap dicairkan. Kemudian, Taspen akhirnya buka suara, benarkah Agustus pengumuman rapel dan kenaikan gaji? Nah, hal ini sesuai dengan pertanyaan dari netizen, ya. Benarkah Agustus mendatang pemerintah umumkan rapel dan kenaikan gaji pensiun? Kata Taspen adalah saat ini tidak ada regulasi resmi dari pemerintah terkait kenaikan gaji maupun tunjangan pensiun. Nah, jadi terkait dengan benarkah Agustus mendatang pemerintah umumkan rapel dan kenaikan gaji, ini masih belum benar. Artinya adalah beritanya hingga saat ini adalah tidak benar. Karena hingga saat ini pemerintah masih belum memberikan regulasi atau menerbitkan regulasi terkait dengan kenaikan gaji maupun tunjangan pensiun. Jadi, benarkah Agustus pengumuman rapel? Itu masih belum bisa dipastikan. Karena hingga saat ini belum ada regulasi atau aturannya. Kemudian, kalau kita lihat, baru-baru ini juga ada yang bertanya juga terkait dengan uang duka wafat pensiunan meninggal dunia. Nah, ini ya. Untuk pensiunan yang meninggal, katanya kan, untuk pengambilan UDW dan gaji terusan apa saja syaratnya. Nah, jadi kalau misalnya ada pensiunan yang meninggal dunia, itu bisa mendapatkan uang duka wafat dan gaji terusan. Gaji terusan ini adalah gaji yang akan dibayarkan sama dengan uang pensiun bulanan selama beberapa bulan ke depan setelah meninggal dunia. Jadi misalnya nih, meninggalnya sekarang,
beberapa bulan ke depan, anggaplah 2 bulan ke depan, itu gaji bulanannya tetap sama, gaji pensiunan, walaupun pensiunannya sudah meninggal dunia. Ketika masanya sudah habis, nanti barulah berubah menjadi uang pensiunan janda duda, gitu ya. Nah, syaratnya adalah Bapak Ibu bisa mengajukan klaim uang duka wafat dan asuransi kematian. Nah, ada dua nih, ada uang duka wafat dan asuransi kematian. Nah, persyaratan pengajuan klaim uang duka wafat itu tentu Bapak Ibu harus mengisi formulir pembayaran, kemudian mengisi identitas diri, KTP atau SIM, kemudian buku rekening tentu disiapkan. Nah, itu ya, bisa di website secara resmi ya, tos.taspen.co.id. Atau kalau bingung silakan datang langsung ke kantor Taspen. Nah, itu terkait dengan uang duka wafat. Kemudian ada juga, nah, terkait dengan formulir SPTB. Pengumpulan paling lambat kapan untuk pensiunan katanya? Paling lambat bulan Agustus. Jadi bagi Bapak Ibu yang hingga saat ini belum melapor SPTB, itu segera lapor SPTB dan paling lambat itu adalah di bulan Agustus 2025. Pertanyaannya siapa yang wajib lapor SPTB ini? Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan pemberitahuan dari Taspen, apakah melalui aplikasi andal, apakah melalui WhatsApp atau email nantinya. Yang jelas sih biasanya yang wajib lapor ini adalah pensiunan janda duda gitu ya. Nah, nanti ada pemberitahuan dari Taspen. Nah, kemudian terkait dengan autentikasi pensiun, nah ini juga masih ada yang bertanya terkait dengan autentikasi pensiun. Katanya untuk autentikasi apakah harus dilakukan setiap bulan? Taspen menjawab bahwa dianjurkan. Kami menganjurkan autentikasi bisa dilakukan setiap bulannya. Nah, jadi gitu ya. Jadi walaupun eh, ada yang mungkin 1 bulan sekali, 1 bulan 2 kali, eh 1 bulan 2 kali, 1 kali dalam 2 bulan, 1 kali dalam 3 bulan. Kalau bisa dilakukan setiap bulan, silakan lakukan setiap bulan. Kalau bisa, gitu ya. Nah, dianjurkan untuk dilakukan setiap bulan. Nah, itulah beberapa informasi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian.